Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Andi Kriston Channel dan ini adalah segmen analisa pagi. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 15 Januari 2025 ya. Kondisi dari market dilihat dari pergerakan kemarin, Bitcoin benar-benar unpredictable. Pergerakan Bitcoin mengejutkan, sebelumnya sempat drop sampai 89.000 dengan tekanan jual yang sangat signifikan. And then menjelang penutupan daily time frame, pergerakan Bitcoin justru malah bisa closing di kisaran level 94 ribuan ya. Dan akhirnya kembali bisa naik di sesi Asia sampai dipertahankan di sesi Amerika di kisaran level 96.800-an something. Dan pergerakan kali ini bisa dibilang pergerakan Bitcoin menjelang closing time frame daily-nya kembali. Jadi dari movement technical kemarin lumayan bagus secara jangka pendek. Tapi kalau kita melihat dari data ekonomi, sebenarnya data kemarin itu juga terbilang bagus sih untuk Bitcoin. Kemarin kita dapat data tentang core PPI inflation dan juga PPI inflation. Dua data ini merupakan data penting terkait dengan inflasi dari sudut pandang produsen. Inflasi itu berkaitan sama pergerakan dari dolar, sebab akan ada keputusan dari The Fed terkait dengan suku bunga, impact dari dia melihat data inflasi. Teman-teman, kemarin kita dapat data inflasi PPI, ya sebelumnya itu ada di 3,0 ya, tapi prediksinya adalah 3,5. Kenyataannya adalah 3,3%, artinya inflasi mengalami kenaikan. Naik 0,3% dan itu dinilai oleh market data yang cenderung oke atau bisa dibilang positif. Kemudian kalau kita lihat dari data core-nya diprediksi naik 0,3, tapi kenyataannya core PPI inflation bertahan di 3,5%. Ini berarti inflasi secara core tidak menghitung biaya makanan dan juga energi itu cenderung bertahan. Seperti itu. Jadi good point untuk real asset ya, market high risk. Di mana kemarin indeks dolar akhirnya mengalami sedikit penurunan. Kemudian S&P 500 masih under pressure, Bitcoin mengalami kenaikan dan gold juga cenderung naik tipis. Hari ini masih akan ada data yang cukup penting karena biasanya data PPI dan juga CPI itu cenderung berdekatan. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data penting. Ada data terkait dengan CPI, Encore CPI, dan juga PPI dari Inggris. Ini datanya akan dibagikan jam 2 sore nanti. Kemudian dari Indonesia akan ada keputusan suku bunga dari BI ya, Bank Indonesia. Dari Amerika Serikat akan ada rilis data core CPI and CPI inflation. Datanya akan rilis jam 8:30 malam waktu Indonesia Barat. Dimana kalau kita lihat dari forecast, saat ini menunjukkan kemungkinan data core CPI akan bertahan di kisaran 3,3 dengan data CPI kemungkinan akan naik ya dari 2,7 menjadi 2,9. Tapi kita lihatlah seperti apa rilis data inflasi kali ini. Itu. Jadi sebenarnya kondisi dari market itu masih cukup rawan, artinya belum terlalu clear secara pergerakan sebab beberapa kali kita mendapatkan closing daily time frame berbentuk doji. Ya, jadi secara jangka pendek sebenarnya ini belum clear secara pergerakan. Kita butuh menunggu sampai nanti Donald Trump mulai dilantik ya dan mulai bekerja dan otomatis kita akan mendengarkan apa saja kebijakan-kebijakan yang akan diambil. Seperti itu. Dan itu sangat-sangat penting untuk market. Jadi dari hari ini sampai nanti di minggu depan ya, hari Senin itu baru mungkin akan ada semacam pernyataan-pernyataan penting dari Donald Trump di awal pidato ya, di awal dia memimpin. Dan ya kita akan lihat gimana impact-nya terhadap market. Seperti itu. Teman-teman, kemarin dilihat dari yang kena liquid dari posisi short, impact dari kenaikan Bitcoin yang bisa mencapai 97.000 ya hari ini, itu sekitar 216 juta US dollar ya yang kena.
swipe teman-teman karena pasang short selling, dan ini menurut saya sebuah pergerakan yang benar-benar sangat sulit sih. Jadi harus berhati-hati sih kalau teman-teman pengen open posisi. Fear and Greed berada dalam posisi greed, padahal kemarin kita mendapatkan tekanan jual ya, gitu. Teman-teman, sebelum kita lanjut, aku mau informasikan dulu ada token Baby Shark. Baby Shark du 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 du. Nah, ini bakalan listing di Gate.io, dan untuk pemegang GT token bisa claim ya secara gratis. Caranya gimana? Masuk ke menu ini, pilih startup. Nah, di sini ada beberapa pilihan token yang bisa teman-teman claim. Ya, ada Dark Chain, ada Baby Shark. Untuk klaimnya, teman-teman tinggal klik claim semua atau klaim salah satu ini. Klik salah satu ya. Aku akan claim semua dan aku akan dapat token Dark dan juga Baby Shark. Gitu. Teman-teman yang tertarik untuk klaim token-token tersebut wajib punya GT token minimum 10 GT di wallet spot kalian. Gitu. GT token adalah sebuah crypto exchange dari Gate.io yang bisa teman-teman dapetin di Gate.io itu sendiri. Buat yang pengen daftar, linknya ada di kolom deskripsi. Selling pressure on Bitcoin remain predominant in short term. Jadi saat ini posisi dari Bitcoin meskipun mengalami kenaikan, tapi sebenarnya seller ini bisa sangat mendominasi atau masih bisa mendominasi ke depannya. Dilihat dari data ratio yang ditampilkan oleh CryptoQuant menunjukkan bahwa tekanan jual pada Bitcoin itu cenderung mengalami peningkatan setelah pergerakan Bitcoin ada di range sekitaran 97 ribuan ke atas, yang menunjukkan bahwa Bitcoin ini masih mendapatkan selling pressure untuk market. Seperti itu. Jadi masih belum clear nih secara pergerakan. Meskipun kalau kita melihat dalam jangka pendek, pergerakan Bitcoin cenderung mengalami kenaikan. Nah, ini Bitcoin udah mulai koreksi kembali. Jadi market secara jangka pendek ini banyak sekali pergerakan yang tidak bisa diprediksi secara pasti. Kita lihat kemarin pergerakan Bitcoin turun ya sampai kisaran level 89 dengan posisi Bitcoin volumenya yang cenderung lemah ya, tapi kemarin ketika pergerakan Bitcoin berada di bottomnya, dia langsung mengalami recover dengan sangat cepat, ditunjang oleh smart money yang tiba-tiba masuk secara signifikan. Ini berarti ada ketidakpastian yang ada pada market, bahkan market sendiri pun nggak berani ngedump Bitcoin ya. Market masih mempertahankan Bitcoin dalam statusnya yang masih siaga lah, istilahnya seperti itu. Bisa rally tiba-tiba, bisa juga drop tiba-tiba, tergantung ada kebijakan atau sentimen apa untuk market. FTX atau Alameda Research kemarin juga melakukan penukaran token SOL, yang mana distribusi yang terjadi itu sekitar 182.000 token SOL. Ya, ini didapatkan dari data pergerakan atau transaksi wallet yang ada. Alameda Research melakukan aktivitas tersebut. Itu mungkin Solana mendapatkan selling pressure. Kemudian ada salah satu bank dari Italia ya, namanya Intesa Sanpaolo. Ini merupakan sebuah bank yang kemarin mulai mengakuisisi Bitcoin. Meskipun jumlah Bitcoin yang dibeli itu cuma 11 Bitcoin, tapi ini merupakan akumulasi pertama yang dilakukan oleh bank tersebut. Dan bakalan menjadi sentimen yang bagus sih, teman-teman, karena ya ini adalah awal yang baik ya, meskipun tidak signifikan jumlah akumulasinya, tapi ini bisa saja kalau menguntungkan akan diikuti oleh bank-bank lain yang ada di Italia juga. Data menunjukkan juga dari outflow masih terus berlanjut ya dari produk Bitcoin Spot ETF. Ada sekitar 258 juta US dollar outflow yang keluar. Kemudian kalau kita lihat juga dari data Ethereum Spot ETF masih sama mendapatkan selling pressure. Itu tekanan jual masih sedang terjadi. Ton Foundation dikabarkan siap untuk ekspansi ke Amerika Serikat dan menunjuk presidennya yang baru. Ya, yaitu namanya adalah Manuel Meni Tort. Ya, jadi presiden yang baru ini ditunjuk untuk membawa project dari Ton Telegram untuk bisa ekspansi ke Amerika Serikat.
Kita tahu basis dari project TON tentu saja adalah di Rusia, dan juga di beberapa negara Asia lainnya. Ya, termasuk pengembangannya itu banyak di daerah kisaran Dubai dan juga Emirat Arab. Itu, dan menurut saya sih ini ekspansi yang bisa terbilang berani ya. Sebab Telegram seperti yang kita tahu itu banyak di-reject oleh negara-negara barat, teman-teman. Dan perkembangan ini tentu saja akan bisa membawa dampak yang bagus untuk project dari TON dan juga Telegram. Selain itu ada berita juga dari SEC Gary Gensler menjelang dia apa namanya, resign atau mungkin tidak menjabat lagi ya ketika Donald Trump nanti dilantik. Gary Gensler sempat diwawancara terkait dengan gimana sih pendapat dan juga posisinya sama Bitcoin. Jadi pada intinya Gary Gensler mengatakan bahwa dia melihat bahwa Bitcoin ini bukanlah sekuritas, tapi Gary Gensler meyakini ada sekitar 10.000 sampai 15.000 token lainnya yang harus diawasi. Sebab kripto ini banyak sekali pelanggarannya, banyak sekali kasus-kasusnya gitu. Dan dia sendiri secara posisi di Bitcoin, Gary Gensler tidak punya Bitcoin gitu. Dan ya ini merupakan sebuah kesempatan terakhir mungkin Gary Gensler bisa menyampaikan opininya di publik ya, yang diliput oleh media televisi. Gitu ya, gitu aja buat Gary Gensler. Teman-teman, semoga kedepannya dari ketua SEC bisa adalah tokoh yang ramah terhadap kripto ya, yaitu Paul Atkins. JP Morgan percaya bahwa Solana, XRP, ETP bisa menarik sekitar 15 miliar US dollar inflow untuk market. Jadi kita tahu ETP adalah salah satu produk ya untuk pasar Eropa atau Uni Eropa secara umum, di mana dua nama token besar atau koin besar yang masuk ke dalam potensi yaitu adalah XRP sama Solana. Karena dua proyek ini bisa dibilang adalah proyek yang market cap-nya besar, secara pergerakan cenderung stabil, dan proyeknya juga real. Gitu. Jadi produk ini diharapkan bisa masuk ya ke pasar Eropa dan mendapatkan adopsi yang bagus. Selain itu juga Cina dikabarkan berniat untuk menjual TikTok US ke Elon Musk sebagai possible option. Jadi TikTok kita tahu ya, TikTok agak sulit berkembang di market US, apalagi nanti kalau Donald Trump yang maju, udah pasti akan ada perang. Maksudnya perang harga, perang dingin, dan juga mereka akan sangat-sangat berfokus sama sektor apa namanya, kedalaman negeri mereka, yaitu Amerika Serikat. Amerika Serikat dikabarkan akan menaikkan pajak, dan tentu saja siap-siap tuh pajak impornya naik, otomatis impact sama negara Cina itu sangat-sangat kerasa sih. Cina nggak akan bisa ekspor untung ya ke Amerika Serikat gitu. Dan untuk regulasi-regulasi juga di banyak sosial media sepertinya juga akan sangat terhambat sih. TikTok pun juga udah siap-siap nih kalau Elon Musk mau melakukan akuisisi terhadap TikTok US. Ini TikTok untuk US ya, bukan TikTok perusahaan utamanya seperti itu. Menurut saya sih ini bisa menjadi salah satu indikasi bagus sih, karena kan Elon Musk itu cukup pro sama kripto. Saya sendiri beberapa kali coba untuk upload ya video di TikTok yang berhubungan dengan kripto, itu banyak yang di take down akhirnya sama TikTok karena mungkin melanggar privacy atau apa. Itu tapi intinya adalah kebebasan untuk berekspresi di TikTok itu lebih kepada buat joget-joget, kemudian juga mungkin edukasi-edukasi lain di luar kripto. Itu saya sih harapannya ya bisa bisa dibukakan lah istilahnya seperti itu. Donald Trump dikabarkan ini akan mendorong kebijakan kripto untuk awal ya, untuk hari-hari pertama dia menjabat. Jadi harapannya sih kripto bisa to the moon ketika nanti masuk ke penobatan dari Donald Trump sebagai presiden.
Itu semoga aja teman-teman. Ini banyak yang digaungkan oleh investor di pasar. Kondisi dari market kripto overall sudah reboisasi setelah kemarin dibantai habis ya altcoin. Impact dari pergerakan Bitcoin yang mengalami penurunan disertai dengan Bitcoin dominance yang naik. Hari ini Bitcoin masih menjadi primadona, Bitcoin masih berperforma bagus, di mana Bitcoin bertahan di kisaran 96.300 something dengan pergerakan Bitcoin dominance turun 0,5% saja. Kalau kalian perhatikan, altcoin itu sebenarnya nggak terlalu pulih, teman-teman. Meskipun kemarin udah ada recover ya, recover shape atau V-shape, namun sebenarnya altcoin ini masih mendapatkan tekanan jual, masih dalam tekanan. Jadi saya sendiri belum terlalu positif melihat pergerakan dari altcoin. Kalau kita perhatikan juga ya, koin yang rally itu hanya beberapa. Ada Kaspa sih yang naik lumayan signifikan. Tapi mayoritas altcoin ini belum terlalu gimana-gimana lah. Dari XRP kemarin naik 5%. Ada something pada XRP belakangan ya, di mana pergerakan XRP ini lumayan strong. Teman-teman yang pengen pantau boleh pantau untuk XRP ya. Satu lagi, teman-teman komunitas kita minta untuk dibahas. Katanya ada project baru namanya DeFi AI atau Dev AI. Jadi ini adalah sebuah narasi baru untuk market 2025, di mana ada dukungan dari AI yang membantu meningkatkan keamanan dan melawan kejahatan cyber, khususnya untuk platform DeFi. Kita tahu ada banyak sekali kasus yang menyerang DeFi. DeFi itu kan decentralized finance, di mana sistem keuangan yang dijalankan secara desentralisasi. Meskipun desentralisasi, namun kejahatan cyber itu masih tetap bisa menyerang seperti hacking, phishing, dan lain sebagainya. Nah, dengan bantuan AI akan digadang-gadang bisa membantu untuk meningkatkan keamanan. Karena AI ini kan mode yang bisa belajar ya, sebuah tools yang bisa belajar mempelajari karakteristik dari pelaku kejahatan. Nah, itu bisa dipelajari oleh AI-nya sendiri secara otomatis dan harapannya sih bisa dibawa untuk meningkatkan yang namanya keamanan dari DeFi. Supaya DeFi bisa lebih tangguh, bisa lebih strong mengantisipasi serangan-serangan dari luar. Tuh, jadi ada project namanya DFAI ya, di Dev AI. Nah, itulah teman-teman. Teman-teman boleh pantau proyek-proyek dengan narasi terbaru tersebut. Gimana nih Bitcoin? Apakah Bitcoin bakalan lanjut rally atau enggak? Kalau dari saya sih lebih kayak wait and see sih sampai nanti Donald Trump dilantik ya. Saya sendiri belum bisa banyak berkomentar. Even kalau pergerakan Bitcoin hari ini naik kembali, saya masih tetap akan skeptis sih. Pergerakan Bitcoin akan kembali dibawa turun ke kisaran level 96.000 sampai 95.000. Sebab di level tersebut Bitcoin kemungkinan bakalan dibawa di titik ambigunya gitu. Dan kalau kita lihat secara movement di daily time frame kemarin ada rejection dari area MA100 ya, ketika pergerakan Bitcoin turun sampai 89 ribuan. Menunjukkan ada buyer yang cukup antusias. Itu berarti good point gitu. Tapi tetap saya wanti-wanti untuk monthly time frame kita masih negatif. Weekly time frame andai kata kalau hari Senin minggu depan nanti kita closingnya jelek lagi, ya siap-siap tekanan jual masih akan berpotensi pada market gitu. Kemarin market yang cukup mendukung adalah US ya, US index atau indeks dolar itu masih cukup turun, ditunjang juga sama 10-year bond yield ya, yang mana masih dalam posisi yang sangat-sangat tinggi. Jadi obligasi jangka panjang dari Amerika Serikat ini bisa menjadi indikator penting. Sebab kalau return atau yield obligasinya naik, itu berarti investor akan lebih memilih untuk menyimpan di tempat yang aman dan juga stabil dibandingkan dengan masuk ke market high risk. Itu bisa menjadi pertimbangan dari teman-teman sendiri. Secara jangka pendek gimana? Pergerakan Bitcoin masih akan ada peluang nampaknya untuk mengalami kenaikan sampai level sampai level 99.500-an.
ya sebagai next resistance untuk Bitcoin. Pergerakan kemarin ditunjang oleh smart money yang masuk, tapi nggak signifikan. Jadi saya sendiri belum cukup yakin Bitcoin ataupun kripto bakalan bullish secara jangka pendek. Karena dari sisi indikator nampaknya masih belum menunjukkan indikasi strong bullish. Dari narasi sentimen makroekonomi, kita juga masih khawatir sama inflasi yang bisa saja naik kapanpun. Jadi ya tetap berhati-hati untuk teman-teman. Untuk market saya rasa sih akan ditahan di range harga kisaran 92.000, 95.000, 96.000-an something. Seperti itu. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lain, ada aku yang lain mau dibahas, bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Kita juga ada komunitas ya, diskusi di Telegram buat teman-teman yang mungkin mau join. Linknya ada di kolom deskripsi. Sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.